Halo, apa kabar? Selamat berjumpa kembali. Nah, kakak akan memulai sapaan firman untuk adik-adik semuanya pada hari ini dengan bertanya. Adik-adik, siapa tokoh Alkitab yang naik gunung? Wah, siapa ya? Waktu itu untuk menerima 10 perintah Tuhan, tokoh Alkitab ini naik gunung. Betul! Musa. Sekarang lagi, siapa tokoh Alkitab yang naik kereta kuda berapi sambil melemparkan jubahnya? Siapa ya? Kakak kasih satu huruf depannya E. Masih bingung? Kakak kasih huruf kedua L. Betul, Elia, Nabi Elia. Nah, yang berikutnya kakak mau tanya lagi nih. Siapa tokoh Alkitab yang naik keledai? Wah, siapa? Petunjuknya adalah ini ada di Perjanjian Baru. Kisahnya mendekati Paskah. Yesus! Betul. Nah, yang ini adik-adik pasti tahu. Siapa tokoh Alkitab di Perjanjian Baru yang naik pohon ara? Sip. Sakeus, orang pendek, kecil, betul dia. Dia naik pohon ara, hendak melihat Yesus. Adik-adik, Sakeus mau melihat Yesus. Lukas 19 ayat 1 sampai 10 mencatat bahwa untuk melihat Yesus, Bapak Sakeus ini mau meninggalkan kegiatannya, mau tidak enak-enakan, dan mau repot. Kita lihat satu-satu ya. Bapak Sakeus ini mau ketemu Yesus dengan meninggalkan kegiatannya. Apa kegiatan Pak Sakeus? Kegiatannya adalah bekerja sebagai pemungut cukai. Dia ada di belakang meja menerima uang. Tapi Pak Sakeus meninggalkan karena dia mau melihat Yesus. Yang kedua, Pak Sakeus untuk ketemu Yesus mau tidak enak-enakan. Loh, apa itu artinya, Kak? Mau tidak enak-enakan. Sebenarnya kan lebih enak di rumah daripada mau melihat Yesus panas-panas di pinggir jalan berdebu. Ya toh? Lalu sebenarnya kan lebih enak di rumah juga, enggak ketemu dengan orang banyak yang membenci Pak Sakeus karena pekerjaannya sebagai pemungut cukai, ya toh? Tapi Pak Sakeus mau tidak enak-enakan. Dia mau keluar rumah, meskipun dia untuk keluar rumah dia harus bertemu dengan orang-orang yang tidak menyukai Pak Sakeus. Meskipun dia harus kena sinar matahari panas, meskipun dia harus berdebu. Yang ketiga, tadi Kak Yeni ngomong apa? Pak Sakeus mau bertemu Yesus, dia mau apa? Untuk bertemu Yesus, Pak Sakeus mau apa? Mau repot. Iya, Pak Sakeus mau ketemu Yesus meski repot adik-adik. Repot karena badannya pendek, sehingga
pandangannya tertutup oleh orang-orang yang lebih tinggi. Dan untuk Pak Sakeus, siapa yang mau kasih jalan? Mereka membenci Pak Sakeus. Pak Sakeus karena badannya pendek, dia tidak bisa melihat Yesus. Nah, Pak Sakeus juga mau repot loh adik-adik. Mau repot apa? Pak Sakeus harus berlari mendahului orang banyak. Pak Sakeus mau repot memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Adik-adik, keinginan Pak Sakeus untuk melihat Yesus dengan meninggalkan kegiatannya, dengan mau tidak enak-enakan, dan dengan mau repot, menghasilkan apa? Adik-adik sudah tahu, Tuhan Yesus tidak hanya melihat Pak Sakeus di atas pohon ara, Tuhan Yesus tidak hanya menyapa, halo, bye-bye. Enggak. Tapi Tuhan Yesus mau menumpang di rumah Pak Sakeus. Adik-adik, Pak Sakeus awalnya hanya ingin melihat Yesus, tetapi dia beroleh sukacita yang besar dan dia mendapatkan keselamatan. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mempunyai kerinduan yang besar pada Tuhan Yesus? Bagaimana ketemu dengan Tuhan Yesus? Bagaimana melihat Tuhan Yesus, Kak Yeni? Nah, adik-adik bisa merenungkan firman Tuhan setiap hari. Dan ketika kita merenungkan firman Tuhan setiap hari melalui sapaan firman ini atau melalui hal yang lain, apa yang harus adik-adik lakukan? Bangun pagi, mau repot. Harusnya kan nek ndak sekolah tuh ya males-malesan toh Kak. Di tempat tidur dulu toh. Kok malah bangun pagi? Iya, sebelum handphonenya mama dipakai. Sebelum mama kerja dan bawa handphone. Kita akan seperti Pak Sakeus yang mengalami sukacita besar setiap kita merenungkan firman Tuhan. Oke, kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, saya mau melakukan hal-hal yang mungkin membuat saya ini meninggalkan kegiatan saya. Hal-hal yang mungkin tidak begitu enak. Hal-hal yang mungkin merepotkan saya untuk selalu mendengar firman Tuhan, untuk selalu menyempatkan diri, merenungkan firman Tuhan dan berdoa. Berkati kami hari ini Tuhan, dimanapun kami berada dan apapun yang kami lakukan. Kami ingin menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bye-bye.